Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami Majelis Gereja HKBP Perumnas Simalingkar menyampaikan salam bagi kita warga jemaat yang berkumpul beribadah pada Minggu Advent kedua hari ini. Selamat Advent bagi kita semuanya. Selamat Advent. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Pada hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita yang selalu menyertai perjalanan kita dan gerejanya. Kita telah memasuki Minggu Advent kedua. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus untuk membawa pembebasan bagi kita, agar kita dibebaskan dari perbudakan akibat dosa-dosa kita. Demikian juga bebas dari berbagai kemelut di dunia. Sekarang keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Persiapkanlah hati untuk menyambutnya. Bernyanyilah bagi Tuhan yang datang membawa kebahagiaan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 40 ayat 1, ayat 4 dan ayat 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata hati kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 41 ayat 2 dan 5. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent kedua hari ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 733 ayat 1 dan 2.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sucikanlah hidup kami. Ya Tuhan Allah kami melihat segala pemeliharaanmu bagi kami umat-Mu. Berbagai badai silih berganti datang menerpa hidup kami, tapi Tuhanlah yang selalu menjaga kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami. Hari ini kami telah memasuki minggu Advent yang kedua, dan hari ini Tuhan memperingatkan kami bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat untuk kami terima. Kasihanilah kami dan jauhkanlah dari segala dosa. Janganlah kiranya murka-Mu turun atas dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk selalu siap sedia menantikan kedatangan-Mu untuk membawa keselamatan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, berilah kepada kami hati yang mau bertobat, sehingga kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 45 ayat 4 dan 6. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu Advent kedua hari ini, tertulis dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah,
Aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dan seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 574 ayat 2 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Advent buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengar warta gereja Minggu Advent kedua
tanggal 6 Desember tahun 2020 dengan topik keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Warta pertama, Sinode Godang HKBP, hari Kamis sampai dengan hari Minggu tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2020 akan dilaksanakan Sinode Godang HKBP di Seminarium Sipoholon. Kiranya seluruh jemaat HKBP dapat berdoa syafaat untuk kelangsungan Sinode Godang tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan damai, sehingga para pemimpin HKBP, yaitu Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen, dan para pareses dapat terpilih untuk periode tahun 2020-2024. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, kiranya seluruh panitia dan para sinodestan selalu dalam protokol kesehatan sehingga terhindar dari penularan COVID-19. 2. Penyerahan sumbangan oleh pelajar Sidi pada hari Senin tanggal 30 November tahun 2020. Majelis atas nama Dewan Seksi Marturia telah menerima sumbangan dari pelajar Sidi sebesar 3 juta rupiah. Adapun dana ini dikumpulkan oleh pelajar Sidi selama marguru. Seyogianya diperuntukkan untuk biaya pembiayaan dan perenungan pembinaan yang tidak terlaksana karena COVID, dan secara bersama sepakat menyerahkannya untuk kegiatan Marturia HKBP. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh parguru Malua. Kiranya hal ini menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Ketiga, ibadah Minggu dan naik Sidi. Pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 akan dilaksanakan ibadah Minggu khusus dalam rangka pelaksanaan naik Sidi. Kelas A masuk pukul 8 WIB dan kelas B masuk pukul 10.30 WIB. Untuk jemaat lainnya masih tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing melalui channel YouTube dan kertas acara yang dibagikan ke setiap jemaat. Keempat, anggota jemaat baru atau daftar ulang mulai minggu ini menjadi anggota jemaat baru di HKBP Perumnas Simalingkar, yaitu keluarga Bapak Oktavianus Mangatas Samosir, Ibu Margaret Jewita, dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Kemanyan 7 nomor 6 WEK 9. Kelima, warta perkawinan, warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan perkawinan Robin Pardamian Marpaung, putra Bapak Darwin Marpaung, Ibu Ronauli Boru Purba dari Jalan Palaraya nomor 38 WEK 4 Perumnas Simalingkar,
anggota jemaat HKBP Perumna Simalingkar Resort Simalingkar dengan Christine Octavia Boru Purba, putri Bapak P. Purba, Ibu D. Boru Simatupang, dari Jalan Surau Gang Dame nomor 42A Medan, anggota jemaat HKBP Seyagul Resort Medan 4 Seyagul. Pemberkatan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di gedung remaja HKBP Perumna Simalingkar. Kiranya Tuhan memberkati. Keenam, surat permohonan pemakaian gedung untuk kegiatan adat atau resepsi sesuai aturan dari gugus tugas protokol kesehatan, di mana setiap pemakaian gedung Naposo dan gedung SKM untuk kegiatan adat atau resepsi yang bersangkutan harus membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Camat Medan Tungtungan, CC Lurah Mangga dan Kempling Bawang minimal 1 minggu sebelum hari H. Kiranya jemaat dan non-jemaat dapat memakluminya. Tuhan memberkati. Ketujuh, bunga altar. Sesuai program kerja seksi perempuan bahwa yang merangkai bunga altar untuk bulan Desember tahun 2020 adalah Punguan Kor Krie Elis, seperti yang kita lihat di altar. Untuk kesediaan merangkai bunga altar tersebut, majelis mengucapkan terima kasih. Kedelapan, bersatu melawan COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah Republik Indonesia kepada seluruh warga negara Indonesia termasuk warga gereja. Maka untuk meminimalisasi pandemi COVID-19 diperlukan kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab bersama untuk senantiasa bersatu melawan COVID-19 dengan cara: pertama, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketiga, selalu memakai masker jika keluar rumah. Dan keempat, menjaga social distancing atau jaga jarak dan menghindari kerumunan massa. Kesembilan, anggota jemaat sakit MC Naga, Jalan Cengkeh Raya nomor 26 OEK 3, penyakit dalam, opname di Rumah Sakit Mitra Sejati. Kedua, TM Pangaribuan, Jalan Bawang 1 nomor 35 OEK 6, penyakit dalam, opname di Rumah Sakit Adam Malik. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi anggota jemaatnya. Demikian warta gereja hari ini, warta keuangan dan warta lainnya yang belum kami bacakan dari depan ini dapat dilihat pada buletin yang ada pada kita masing-masing. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kasih karunia dan pertolongan-Mu tidak pernah berhenti bagi kami dari masa ke masa, terutama pada masa pandemik saat ini. Tuhan selalu menyertai kami. Bapa yang di surga, kami juga mengucapkan terima kasih kehadirat-Mu. Kalau pada hari ini kami masih boleh menyampaikan lagu pujian kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan juga dapat bersekutu
di rumah kami masing-masing. Semuanya itu adalah hanya kasih dan karunia Tuhan saja. Tuhan, kami juga berbahagia dan berdoa di mana pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2020 HKBP akan melakukan sinode gudang untuk memilih pimpinan gerejamu untuk periode tahun 2020-2024. Tuhan, sinode tersebut akan memilih Eporus, Sekretaris Jenderal, para kepala departemen, dan para pareses. Tuhan, kami memohon kehadiran Tuhan dan campur tangan Tuhan selama proses pemilihan tersebut, sehingga bisa berjalan lancar, damai, dan penuh kebahagiaan. Dan dengan kuasa kasih Tuhan, para pemimpin yang terpilih boleh menjadi pemimpin yang makin menyejukkan di dalam kepemimpinannya terhadap semua anggota jemaat HKBP, khususnya di tengah masyarakat, khususnya di negara kami Indonesia umumnya, dan dimanapun berada. Oleh karena itu Tuhan, kami juga berdoa, di mana kami tahu bahwa pada saat ini ada ancaman yang selalu hadir di dalam setiap kerumunan yang dilakukan oleh manusia, yaitu COVID-19. Bapa yang baik, kami tahu bahwa kasih dan kuasa-Mu sungguh ampuh, sanggup untuk menjagai semua panitia, semua peserta yang terlibat di dalam kegiatan sinode gudang itu. Engkau singkirkan dari tengah-tengah mereka, jauhkan pandemi COVID-19, sehingga Tuhan, mereka bisa melaksanakan kegiatan sinode tersebut dalam damai, sehat, dan sukacita dari Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berbahagia pada saat ini karena Tuhan menunjukkan berkat yang luar biasa, di mana anak-anak kami yang sudah menginjak usia remaja, mereka sudah memasuki jenjang sidi. Tuhan, untuk itu mereka berencana untuk melaksanakan ibadah khusus sidi pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020. Anak-anak kami beserta seluruh pimpinan gerejamu bersepakat, termasuk dengan orang tua anak-anak kami, untuk melakukan ibadah dengan tatap muka di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan hadir bersama mereka selama proses ibadah itu, sehingga Tuhan, yang kami takutkan, yaitu COVID-19, juga terhindar dari mereka. Berkati anak-anak kami, berkati orang tuanya, berkati ibadah, berkati juga Tuhan para hamba-Mu yang memimpin acara kebaktian tersebut. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada Tuhan bahwa salah seorang dari anak jemaat-Mu memasuki jenjang perkawinan. Mereka berencana membentuk suatu keluarga
melalui pemberkatan oleh hambamu pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Anak kami tersebut bernama Robin Pardamaian Marpaung dengan anak kami Christine Octavia Boru Purba. Tuhan, pernikahan kami lakukan adalah untuk melaksanakan rencana Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan bagi kami, menginformasikan bahwa tidak baik manusia itu hidup sendiri. Engkau menginginkan manusia di dunia ini bertambah banyak. Yang engkau tugaskan untuk menjaga, memelihara, menggunakan, memanfaatkan sepenuhnya segala ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa anak kami ini ke hadirat-Mu. Persiapkanlah mereka agar mereka betul-betul Tuhan membentuk rumah tangga Tuhan inginkan. Persiapkan segala kebutuhan mereka Tuhan, baik mental, kesehatan, maupun segala finansial, sarana prasarana yang dibutuhkan. Berkati juga kedua orang tuanya, agar kedua belah pihak bisa bersama-sama mengantarkan anak mereka untuk memperoleh berkat pengesahan keluarga baru dari Tuhan melalui hambanya. Demikian juga hambamu yang kau pakai untuk menyampaikan pemberkatan kepada anak kami. Berkati Tuhan hambamu, agar yang diberkati ini betul-betul menjadi keluarga, menjadi organisasi yang setia kepada Tuhan apapun yang terjadi kemudian hari. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anggota jemaat-Mu yang menyediakan bunga di tengah-tengah gereja kami. Tuhan, kepada semua kelompok, organisasi maupun pribadi yang turut campur tangan untuk memperindah gereja-Mu ini, Engkau berikan berkat yang melimpah bagi mereka Tuhan. Engkau berikan Tuhan hati yang lebih terbuka lagi, sehingga mereka mempersembahkan apa yang mereka bisa persembahkan untuk jemaat-Mu, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pada saat ini pandemik COVID-19 masih terus berkeliaran di tengah-tengah gereja kami, negara kami, bahkan di dunia ini, yang selalu mengganggu dan menghambat aktivitas kami. Pada saat ini juga kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk membentengi kami dari kuasa pandemi COVID-19, sehingga apapun yang kami lakukan yang berkenan dengan Tuhan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun keluarga, organisasi, dapat kami lakukan dengan sukacita. Demikian juga para pimpinan gereja-Mu di seluruh dunia. Engkau Tuhan yang memberikan kebijakan kepada mereka, sehingga mereka dapat memberikan petunjuk bagi kami para anggota jemaatnya untuk bisa melawan, terhindar dari COVID-19. Kami juga berdoa buat pemimpin negara kami, mulai dari presiden, menteri, gugus tugas, gubernur di tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, baik sampai kecamatan, lurah, dan kepling. Biarlah Tuhan
yang selalu memberikan kekuatan kepada mereka, kebijakan, sehingga mereka Tuhan dapat menuntun kami, dapat mengarahkan kami, sehingga COVID-19 ini bisa berakhir dari muka bumi ini. Demikian juga kami para anggotanya, masyarakat, biarlah kami boleh mengikuti seluruh aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami rajin membersihkan lingkungan kami dimanapun kami berada. Rajin kami Tuhan mencuci tangan. Kami juga rajin memakai masker dan lain-lain yang dibutuhkan untuk melawan COVID ini. Melalui Roh Kudus-Mu, berikan kami semua bersatu padu untuk melawan COVID. Engkau Tuhan juga tahu bahwa di negara kami sampai saat ini masih terjadi konflik kepentingan yang sering membuat kami masyarakat ketakutan. Tapi kami yakin dan percaya itu adalah merupakan proses untuk mendewasakan kami di dalam bertindak, berpikir, dan mengambil keputusan, dan terutama untuk selalu hadir untuk menyampaikan, memohon campur tangan Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anggota jemaat-Mu yang mengalami penderitaan melalui penyakit, yaitu Amang M. Sinaga dan Amang TM Pangaribuan, yang pada saat ini masih terbaring di rumah sakit. Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan, dengan harapan kami Tuhan akan menyembuhkan mereka dari segala penyakit, sehingga kami bisa bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan semua anggota jemaat-Mu, mulai yang kecil, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia, dimanapun berada. Biarlah kami semua bekerja di tangan Tuhan, di bawah perlindungan sayap-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami semua yang mendengarkan firman ini dapat membuka hati kami, sehingga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami renungkan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat kami ambil, dapat kami gunakan, dapat kami pakai untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik di dalam perjalanan hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati, urapi, sehingga berkat dan doa juga Tuhan, firman-Mu yang Tuhan akan sampaikan melalui beliau dapat disampaikan dengan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kami. Pada saat ini kami memohon kiranya Tuhan berkenan membersihkan segala dosa kami, menyucikannya, sehingga kami layak menerima firman-Mu. Tuhan, banyak permintaan kami dan kebutuhan kami, dan yang belum kami sampaikan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tahu. Oleh karena itu kami serahkan ke tangan Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 417 ayat 1 dan 3 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Oh
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Selamat Advent. Pada hari Minggu ini kita masuk ke dalam Minggu Advent yang kedua. Lalu kita dengarkan firman Tuhan untuk kita dalam minggu kita hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 85, dimulai dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian berikut firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebohongan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan yang berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam minggu-minggu Advent kita merayakan bahwa kedatangan Tuhan ke dunia ini semakin dekat. Advent artinya adalah kedatangan atau persiapan menantikan kedatangan Tuhan yang melawat bangsanya. Bukan suatu kecenderungan sekedar kepada persiapan pesta Natal saja dirayakan Advent. Seharusnya mendekatkan pengertian Advent kepada pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kalaupun kita memakai masa Minggu Advent sebagai minggu persiapan kepada pesta Natal atau kelahiran Yesus, hal ini seharusnya menyadarkan dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Sehingga peringatan kelahiran Yesus ke dunia ini mengingatkan kita untuk menanti kedatangannya yang kedua kalinya. Dalam hal itulah kita dalam nats khotbah yang akan kita dengarkan. Melihat isi dari Mazmur ini, diperkirakan para penafsir Alkitab sebagai Mazmur yang dituliskan saat bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel. Dengan sukaria, bangsa Israel yang pulang dari pembuangan Babel. Tetapi setelah mereka sampai di Yerusalem, mereka menjadi kecewa karena tidak seperti yang dibayangkan keadaan wilayah dari Yerusalem pada saat itu. Yerusalem yang mereka sayangi tidak seperti semula lagi. Tak ada rumah untuk tinggal dan penuh dengan kemiskinan di tempat itu. Para orang kaya hanya memikirkan perbaikan rumah mereka saja.
orang yang miskin ingin sekali membangun kembali bait Allah, namun mereka tidak ada yang bisa diberikan untuk membangun kembali bait Allah. Oleh karena itu, di ayat 1 sampai ayat 8 dalam pasal 85 ini dijelaskan bahwa mereka mengharapkan kasih setia dari Tuhan. Bangsa Israel mengungkapkan bahwa Tuhan telah mengampuni mereka dan memulihkan mereka dari penjajahan bangsa Babel. Mereka menginginkan agar dipulihkan kembali dengan mengharapkan kasih setia Tuhan. Bangsa Israel meminta agar diberikan keselamatan. Sesuai dengan permintaan bangsa Israel itulah yang disampaikan dalam nas khotbah kita di ayat 9 sampai 14 ini. Keyakinan hati bangsa Israel dan berharap bahwa Tuhan mendengar permintaan mereka agar diberikan keselamatan dari kesulitan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel sepulang dari pembuangan Babel dan pemulihan kembali Yerusalem. Berhubungan dengan hal itulah yang disampaikan dalam nats khotbah kita dengan topik minggu, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan nats khotbah kita dalam ayat-ayat sebelumnya, di ayat 5 sampai dengan ayat 8 disampaikan bahwa Israel semua keluh kesah mereka agar Tuhan memulihkan dan menghidupkan mereka kembali. Mereka menyampaikan keluh kesahnya dengan permintaan yang penuh dengan keyakinan dan harapan. Bukan dengan sukacita saja mereka menyampaikan permintaannya, tetapi di dalam duka dan perasaan sedih. Pemazmur menggambarkan keadaan bangsa Israel dengan berkata, "Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena Engkau?" Pemazmur tidak mengungkapkan penderitaan yang dirasakannya, tetapi di dalam keyakinannya berharap kepada Allah yang menyelamatkan, meminta agar dipulihkan. Kata Ibrani yang digunakan adalah ubenu, yang artinya pulihkan kami atau kembalikan kami. Dalam Alkitab bahasa Batak diartikan mau mengampuni, sai marpangulahi. Hal ini menggambarkan ungkapan permohonan pemazmur agar dipulihkan dan dikembalikan kepada hidup sebelum perbuatan mereka yang membuat Allah murka. Dalam kerinduan pemazmur atas terdengarnya nasihat dan hikmat di bait Allah diungkapkan dengan penyesalan agar dapat mendengar kembali firman Allah, di mana pemazmur mengakui bahwa Allah hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya dalam firman-Nya itu. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sehingga ketika kita mendengar firman-Nya, Allah hendak berbicara kepada kita tentang damai dalam umat-Nya. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 14, di mana mengatakan bahwa firman Tuhan yang telah menjadi manusia yang penuh kasih karunia dan kebenaran, inilah yang kita rayakan setiap tahunnya
bahwa firman-Nya lahir ke dalam dunia sebagai pendamai. Ungkapan sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia atau di ayat 10 menunjukkan harapan dan pengalaman pemazmur akan keselamatan itu dekat dengan orang yang takut akan Dia, orang yang takut akan Tuhan dan mengembalikannya kepada kepulihan kemuliaan Allah yang diam dalam dirinya. Kalau kita bandingkan dalam Mazmur 34 ayat 19 sampai 20, di situ pemazmur Mazmur Daud mengatakan bahwa Allah itu dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya, yang menyesali perbuatannya. Dan kita juga dalam kondisi yang sama. Kita harus melihat kedekatan dengan Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, dalam ayat 10 pemazmur mengatakan keyakinan bahwa keselamatan Allah dekat pada orang-orang yang takut kepadanya, dan hal itulah yang menyebabkan bahwa kemuliaan Allah berdiam di negeri mereka. Dan dalam ayat 11 muncul keyakinan yang lain, dan ayat ini sangat terkenal karena sering dipakai dalam sejarah perjuangan keadilan melawan penindasan. Dalam dunia modern, ayat-ayat ini sangat inspiratif di balik perjuangan teologi pembebasan di seluruh dunia. Sebaiknya dalam hal ini dikatakan kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, di mana kondisi yang dilukiskan sebagai keadaan ideal dalam ayat 11 itu menghasilkan idealisme bahkan utopia yang lain, di mana kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit, atau di ayat 12. Hasil dari pendidikan Allah terhadap umat ialah bahwa umat itu lambat laun juga memiliki percikan-percikan sifat Allah sendiri, yaitu kesetiaan. Jika umat mampu memperlihatkan kesetiaan itu, maka Allah dari langit akan menunjukkan keadilannya. Sehingga ayat 13 melukiskan efek dari relasi positif itu, di mana tidak hanya bagi manusia, melainkan juga bagi tanah, bagi bumi, Tuhan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Seluruh untaian Mazmur ini diakhiri dengan sebuah metafor yang sangat indah yang melukiskan hasil positif dari relasi yang baik dan dipulihkan antara Allah dan umat. Keadilan Tuhan akan tampak di mana-mana, dan keadilan dalam bentuk personifikasi akan meretas jalan bagi umat menuju kepada Allah. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan, atau di ayat 14. Saudara yang terkasih, pada minggu Advent yang kedua ini kita diperdengarkan kepada firman Tuhan yang menuntun kita kepada harapan bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat, dan pada saat kedatangannya yang kedua kalinya Tuhan menginginkan kita agar tetap setia sampai hari kedatangannya. Layaknya bangsa Israel, untuk bisa mengalami pemulihan dari Tuhan, ada hal yang harus dilakukan bangsa Israel, seperti firman Tuhan yang mengatakan, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu
berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Atau di 2 Tawarik 7 ayat 14. Mengacu pada ayat ini, kunci beroleh pemulihan adalah yang pertama, merendahkan diri. Memiliki kerendahan hati adalah syarat mutlak mengalami pemulihan, karena Tuhan sangat menentang orang yang congkak atau tinggi hati. Saat kita merasa mampu, tidak butuh bantuan orang lain, merasa lebih baik, saat itulah awal kehancuran kita. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan dan berserahlah kepada Tuhan. Ingat, di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Hal yang kedua, berdoa. Ini adalah wujud ketergantungan kita kepada Tuhan, seperti ranting yang selalu mendekat pada pokoknya. Kita harus selalu melekat atau intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Hanya orang-orang yang senantiasa karib dengan Tuhan yang akan beroleh kekuatan dan terus bertumbuh. Daunnya tidak pernah layu, tetapi selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang ketiga, mencari wajahnya dan berbalik dari jalan yang jahat. Bila kita ingin mengalami terobosan baru dalam hidup ini, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan melakukan kehendak Tuhan, berarti kita tidak lagi berkompromi dengan dosa alias bertobat dengan sungguh. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Tanpa perubahan, kita tidak mungkin mengalami sesuatu yang baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam masa penantian kedatangannya yang kedua kalinya ini, mari kita songsong Raja kemuliaan dengan peduli kepada semua orang tanpa rasa takut. Kondisi merebaknya penyakit virus corona telah membuat banyak kesulitan dan kehancuran dalam perjalanan hidup kita. Mari merendahkan diri kepada Tuhan, dan mari kita peduli dengan sesama kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia yang mengalami pergumulan yang berat dengan mengatakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Firman Tuhan menghimpun kita agar saling bertolong-tolongan menanggung setiap beban kita dan tetap setia melakukan dan memberitakan keadilan Allah di dunia ini. Oleh karena itu, selamat menyongsong kedatangannya, selamat menyongsong keselamatan dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kami, terima kasih ya Bapa, karena penyertaan-Mu masih memberkati kami dalam minggu Advent yang kedua ini. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya Engkau berkati agar itu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami, menjadi semangat baru dalam menyambut masa-masa kedatangan-Mu ya Tuhan. Bapa, pada hari ini juga
hari yang Kau kuduskan ini, kami meminta belas pengasihan daripadamu, agar Engkau kiranya yang mau memaafkan segala kesalahan dan juga ketidakpatuhan kami di dalam melaksanakan firman. Tapi kiranya kasih setiamu ya Bapa menyertai perjalanan hidup kami, khususnya jemaat-Mu yang ada di HKBP Perumnas Simalingkar. Dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya Engkau berkati dan Engkau lindungi dalam setiap aktivitas dan juga pekerjaan. Kepada setiap anak-anak dari gereja-Mu, kiranya Engkau berikan kepintaran dan juga kesehatan serta kebijaksanaan dalam melaksanakan aktivitasnya, agar kiranya mereka dapat terlindungi dan mengikuti setiap proses-proses yang diberikan, agar kiranya kemuliaan nama-Mu terpancar dalam kehidupan mereka. Bapa, berkati juga setiap rancangan, setiap harapan, dan juga setiap impian dari jemaat-Mu, khususnya yang masih mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau yang menunjukkan jalan pengasihan-Mu, agar mereka mendapatkan sukacita yang daripada Allah ketika mereka dapat pekerjaan maupun menemukan pasangan hidup untuk mereka. Begitu juga ya Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang sedang dalam sakit penyakit, mereka yang sedang merasakan lemah akibat sakit ya Tuhan, kiranya Engkau kuatkan mereka melalui obat yang dimakan dan juga tangan-tangan dokter dan orang-orang yang merawat. Berikan juga penghiburan kepada orang-orang yang sedang berduka, orang-orang yang sedang mengalami masalah, khususnya masalah rumah tangga dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kiranya Engkau Bapa berikan sukacita dan penghiburan serta harapan, agar sukacita dan penghiburan itu menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapa, berkati setiap usaha yang dilakukan dalam perjuangan pemutus rantai dari wabah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau berkati para dokter dan medis ya Tuhan, agar bisa menemukan vaksin dan juga merawat orang-orang yang sakit. Berkati juga para pemimpin pemerintahan agar menjaga kestabilan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan, khususnya dalam menyongsong pilkada tanggal 9 Desember ini. Tuhan, berkati juga setiap kepemerintahan dari tingkat daerah, RT, RW, bahkan sampai pusat, provinsi, dan negara Tuhan. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan kepada mereka, para pemimpin negara, agar dapat mengeluarkan kebijaksanaan dan juga aturan-aturan yang mensejahterakan masyarakat. Berkati juga ya Tuhan mereka, rakyat-Mu, berikan hati yang turun dan juga mau melakukan petunjuk khususnya protokol kesehatan, agar mereka tidak menjadi penyalur wabah atau penyakit. Oleh karena itu Bapa, berikan pengampunan dan berikan belas kasihan-Mu kepada setiap jemaat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 802 ayat 1 sampai 3.
sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Kita telah diingatkan firman Tuhan pada hari ini, agar kita selalu berharap akan janji Tuhan. Tuhan Allah telah menjanjikan keselamatan bagi umatnya, dan kepada kita juga yang dikasihinya. Keselamatan sudah dekat. Yesus Kristus anaknya yang tunggal akan memberikannya kepada kita. Ya, keselamatan sudah dekat bagi mereka yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, teguhkanlah hati dan pengharapanmu untuk menyongsong kedatangan janji Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan janji-Mu yang menjadi keselamatan kami. Sampai saat ini, kita masih merasakan kekhawatiran akibat pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Dan juga kita merasakan dampaknya bagi keperekonomian kita. Tetapi yakin dan percayalah akan janji Tuhan pada hari ini. Keselamatan sudah dekat. Bertolong-tolonglah dan saling menghibur, selalu mengandalkan firman Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan
di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semua, selamat hari Minggu dan selamat Advent yang kedua. Semoga kita diberkati Tuhan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.